Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam dari kami yang berada di Pulau Mengkait. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Gerald Jacob Tampi, pendeta jemaat dari GPIB Jemaat Immanuel Tarempa, bakal jemaat Getsemani Mengkait, dalam acara Morning Call di pagi hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengawali hari kita dengan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman. Untuk itu saya mengajak kita, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa, Engkau menghadirkan kami pada hari. Sebelum kami mengawali segala aktivitas, kami mohon kepada Engkau Bapa, berfirmanlah kepada kami. Ketika kami menjalani segala hal yang kami lakukan dalam satu hari, kami memperoleh penuntunan dan kami memperoleh kebahagiaan. Berkatilah kami yang dengan sungguh-sungguh merenungkan akan kebenaran firman pada saat kami mohon kepadamu. Amin. Ya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada perenungan pada saat ini itu terambil dari Sabda Bina Umat, tentunya bacaan pagi, yaitu dari Yosua pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yosua pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruh orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya. Katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerang. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku semua orang yang bersama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkan ke dalam tangan. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu.
Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat lalu sampai ke tengah ketentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, sebelah barat kota itu. Bagilah rakyat itu diatur, seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini adalah syarat memperoleh kemenangan. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang mengkait, terkhususnya mereka yang berprofesi sebagai nelayan tangkap jauh, ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi ketika mereka mencari ikan di laut. Tantangan-tantangan tersebut, beberapanya adalah jangkauan wilayah untuk menangkap ikan yang begitu jauh. Belum lagi ketika mereka harus berhadapan dengan ombak yang begitu besar. Patut diketahui, ombak-ombak yang berada di Laut Natuna Utara, yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, adalah ombak-ombak yang besar. Mereka harus berhadapan dengan ombak-ombak tersebut. Selain itu, kadangkala cuaca yang berada di tengah laut, yang sering berubah secara cepat, itu menjadi tantangan mereka. Ada beberapa tantangan lagi yang harus mereka hadapi. Belum ketika mesin perahu mereka harus rusak, apalagi ketika perahu mereka bocor di tengah lautan. Tantangan-tantangan tersebut selalu hadir bagi nelayan-nelayan di Pulau Mengkait ketika mereka mencari ikan. Tapi apakah kesemua tantangan itu menyurutkan semangat mereka untuk mencari? Ternyata tidak. Hal-hal tersebut mereka hadapi dengan berat, karena ada dua hal yang dalam benak mereka, yang dimana mereka percayai bahwa Tuhan akan selalu menjaga melindungi mereka. Kedua hal tersebut adalah, yang pertama, orang-orang mengkait sebelum mereka turun ke laut, mereka senantiasa selalu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar supaya Tuhan menjaga melindungi mereka, agar supaya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan mereka di laut. Hal yang kedua, mereka memiliki niat bahwa apa yang mereka kerjakan di laut itu untuk kebahagiaan keluarga mereka yang berada di darat. Hingga dari kedua hal ini, orang-orang mengkait percaya ketika mereka dengan tulus melakukan pekerjaan dan mereka melaksanakan kedua hal ini, pekerjaan mereka terberkati. Mereka dapat melewati tantangan-tantangan yang berada di laut dan dapat memberikan hal yang terbaik bagi keluarga mereka yang berada di darat. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh berbeda dengan konteks pembacaan Alkitab kita pada saat ini.
bangsa Israel di bawah kepemimpinan daripada Yosua, yang sebelumnya mereka kalah dari orang-orang Ai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Achan, di mana ia mengambil barang yang tidak dikehendaki oleh Allah, sehingga bangsa ini kemudian dikalahkan. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada bangsa. Tuhan berfirman kepada Yosua pada ayatnya yang pertama, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negeri." Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan berfirman kepada Yosua. Namun, ketika Tuhan memberikan kesempatan, di ayat yang berikutnya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Ingat, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Tuhan mengingatkan bahwa bangsa Israel harus patuh terhadap perintah. Ketika firman Tuhan ini turun, Yosua dengan keyakinan, ia kemudian mempersiapkan diri. Ia mempersiapkan pasukan Israel. Ia mempersiapkan strategi. Dan ia percaya apa yang Tuhan firmankan itu tentunya akan berhasil. Dan seperti halnya pada pembacaan selanjutnya, bagaimana bangsa Israel dapat menguasai kota Ai. Tentunya itu karena apa? Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka memperoleh kemenangan. Itu semua karena kebaikan yang Tuhan beri. Itu semua karena bangsa Israel memenuhi persyaratan untuk menang. Kenapa dikatakan memenuhi persyaratan? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan tersebut. Mereka melakukan, ada tindakan nyata. Dan mereka memenangkan perlombaan dalam gelanggang kehidupan. Rasul Paulus telah mengatakan bahwa dalam kehidupan, hidup itu adalah gelanggang pertandingan. Dan kita manusia adalah atlet-atlet yang sedang berlari. Ketika kita punya tujuan, tentunya kita akan memenangkan daripada pertandingan tersebut. Nah, untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam kehidupan kita pada saat kita merefleksikan akan orang-orang mengkait, akan bangsa Israel. Ingat saja UP2M. Apa itu UP2M? Usaha. Dalam menjalani kehidupan harus ada tindakan yang dilakukan. Tindakan tersebut adalah usaha untuk mencapai tujuan kehidupan kita, yaitu mengajar, melaksanakan, atau menjalankan kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosua ketika ia menerima firman Tuhan, ia langsung bertindak. Ia melakukan usaha ketika menerima firman Tuhan tersebut.
ia menjalankan. Apa semuanya? Untuk mencapai kehendak Tuhan. Itu yang pertama. U adalah usaha. Yang kedua, P, percaya. Yosua percaya akan firman Tuhan bahwa bangsa Israel pasti dimenangkan terhadap orang-orang Ai. Dia percaya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus percaya. Kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ingat selalu, Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu memberkati. Dan itu yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Sama halnya dengan para nelayan di Mengkai. Mereka sendirian mencari ikan di tengah laut, siang dan malam. Tapi mereka percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka, bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan kepada mereka berkat. Percaya. Kemudian, yang ketiga, M yang pertama, mempersiapkan. Ketika setiap harinya kita masuk dalam hari yang baru, kita harus mempersiapkan diri kita, tentunya dengan baik. Diawali dengan doa pada pagi hari, memohon tuntunan kepada Tuhan dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kita. Menjalankan aktivitas kita selama satu hari. Ini merupakan bentuk daripada persiapan kita yang benar sebagai orang-orang percaya. Sama juga seperti Yosua, jemaat. Setelah ia menerima firman Tuhan, ia mempersiapkan pasukan. Dan juga ia mempersiapkan strategi yang ada untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian, M yang kedua adalah mensyukuri. Sebagai orang percaya, kita patut mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nelayan-nelayan di Mengkai, mereka selalu mensyukuri akan kehidupan mereka. Ketika mereka bisa kembali ke darat, bertemu dengan keluarga, membawa hasil tangkapan mereka, mereka bersyukur kepada Tuhan. Selain Tuhan memberikan berkat, Tuhan pun memberikan keselamatan kepada mereka. Sama halnya juga tentunya dengan orang-orang Israel yang walaupun sebelumnya mereka melakukan kesalahan, tapi Allah memiliki kasih yang besar bagi mereka, sehingga mereka mensyukuri. Allah menjaga mereka, bahkan Allah memberikan kemenangan kepada mereka atas orang-orang lain. UP2. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita lakukan tentunya tidak jauh berbeda dengan saudara-saudara kita di Pulau Mengkai. Jika mereka ketika menangkap ikan di laut harus berhadapan dengan ombak-ombak yang begitu besar, kita pun dalam menjalani kehidupan ini tentunya akan selalu berhadapan dengan ombak-ombak kehidupan yang begitu besar. Namun, di balik ombak-ombak besar, ketika kita begitu bersemangat, ketika kita selalu percaya kepada Tuhan, kita pasti dapat melewati ombak-ombak itu. Kita pasti akan memperoleh kebahagiaan, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, maupun dalam kehidupan persekutuan kita. Untuk itu,
jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat menang, kita dapat memperoleh kemenangan dalam kehidupan. Ingat selalu firman Tuhan. Ingat UP2. Maka kita akan menang setiap hari. Walaupun ada begitu banyak ombak yang harus kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa yang selalu baik di dalam kehidupan kami, terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Pada saat ini kami sudah merenungkan kebenaran firman melalui apa yang Bapa lakukan kepada bangsa Israel. Bapa memenangkan mereka dari tantangan kehidupan, dari orang-orang kaya. Kami pun percaya ketika kami mengandalkan Bapa di sorga, setiap harinya di awal kehidupan kami, kami percaya Bapa yang selalu memenangkan kami, Bapa yang selalu memberkati kami. Untuk itu Bapa di surga, melalui perenungan-Mu pada saat kami yakini Bapa mengingatkan kami, syarat untuk memperoleh kemenangan kepada-Mu adalah dengan mengandalkan Bapa di surga dalam kehidupan kami. Di saat ini kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi kami pada saat ini masih bergumul dengan keberadaan COVID-19. Mohon kepada Bapa di surga, berkatilah pemerintah, berkatilah para perawat, dokter di dalam mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Biarkanlah Bapa yang senantiasa selalu menuntun mereka. Kami mohon bagi saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19, berikanlah mereka semangat Bapa, berikanlah mereka kekuatan yang baru dan juga berikanlah mereka kesembuhan, dan mereka dapat menjalani kembali aktivitas dengan baik. Kami pun memohon bagi seluruh masyarakat Indonesia, biarkanlah mereka selalu waspada, mereka selalu sadar akan keadaan pada saat ini, sehingga mereka dapat dimenangkan dalam. Bapa di sorga, kami pun menyerahkan kehidupan kami selama 1 hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami percaya ada tuntunan dari Bapa, ada berkat Bapa, dan ada kasih Bapa dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa. Kami memohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam hangat dari Mengkait, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.